Pemirsa, televisi kesayangan kita RCTI kembali menayangkan sinetron bertema ringan dan mengangkat kehidupan masyarakat. Sinetron berjudul Tukang Bubur Pengen Naik Haji bahkan sudah bisa tayang 2 episode. Dan kali ini, para kru dan talent artis menggelar syukuran sekaligus memberi santunan kepada anak yatim. Biar kenyang, Mas. Boleh lihat ke Mas Alam di tengah? Yeay. Siap. Bersyukur banget pastinya, happy karena ini tayang di luar dugaan kita juga, karena kita pikir bakal kayak mungkin entah berapa lama, tapi ini terbilang cepat gitu. Jadi puji syukur alhamdulillah, berterima kasih sekali pastinya, bersyukur banget dan berdoa yang terbaik buat hasilnya nanti. Aku juga bersyukur banget karena ini prosesnya cepat juga, termasuk cepatnya dari bulan November kita reading, Desember kita mulai syuting episode pertama, lalu Januari dengar kabar baik tayang, dan kita bersyukur banget sih. Semoga sinetron ini dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi motivasi juga. Yang terbaik gitu. Dan yang pasti kita seperti tadi Omar dan juga Isel bilang lebih banyak bersyukur ya, karena di lokasi juga kita alhamdulillah ya kendalanya juga nggak terlalu banyak. Jadi apapun yang kita lakukan itu udah benar-benar dengan happy aja gitu. Jadi bersyukur sama Allah diberikan kesempatan untuk berkarya yang baru dengan keluarga baru dan suasananya juga menyenangkan. Jadi mudah-mudahan ini jadi pilihan tontonan di tahun yang baru ya. Terus juga jalan ceritanya juga ini berbeda, sesuatu yang lebih baru, lebih fresh. Hanya premisnya aja sama-sama tukang buburnya. Para artis dan kru merasa bangga sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji mendapat apresiasi dari masyarakat. Bahkan sinetron ini sudah dinantikan oleh pemirsa. Itu sebabnya para pemain dan kru mengaku bersemangat menjalani syuting agar bisa memberikan tontonan yang baik. Lantas bagaimana Yogi mentreatment para pemainnya agar menemukan chemistry satu dengan lainnya? Ada selama ini bahwa kita bermain di genre komunal, komedi, keluarga. Untuk melihat kekompakan pemain sendiri seperti apa? Wah, mereka semua sangat kompak ya gitu. Bahkan ketika udah break syuting pun mereka juga tetap masih main di lokasi gitu. Mereka sangat kompak, sangat support. Pokoknya asik lah sama-sama teman-teman pemain semua. Saya selalu men-treatment ialah pemain itu ialah keluarga saya. Jadi apapun yang ada di lokasi itu harus saya ciptakan seperti di keluarga gitu. Jadi kalau di kekeluargaan kan semuanya akan nyaman dan tenang. Pokoknya kita di base camp benar-benar kekeluargaan banget. Jadi masing-masing orang, masing-masing pemain bawa satu-satu barang yang buat base camp kita lebih nyaman lagi. Jadi itu tuh mengisyaratkan bahwa kita tuh sudah keluarga, harus mengisi rumah kita. Iya, kalau kita bertiga keluarga, kalau dia keluar nggak? Para artis dan kru merasa senang dengan adanya syukuran ini. Namun mereka juga sadar jika tasyakuran ini merupakan langkah awal yang harus mereka jalani untuk memberikan yang terbaik pada pemirsa Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Lantas apa doa dan harapan mereka terhadap sinetron yang mereka bintangi? Alhamdulillah Mak, uangnya udah kekumpul 5 juta. Akhirnya cita-cita hamba untuk menentang panggilanmu akan segera terwujud. Labbaik Allahumma labbaik. Ada nonton kan di sini? Nonton dong. Masa pemainnya nggak 2 episode pertama seru, masya Allah tabarakallah. Kita sendiri aja ngelihat. Sedih banget. Mohon maaf, ini bukan acara itu. Beda acara. Mana Abay? Jangan lupa saksikan Tukang Bubur Pengen Naik Haji setiap hari hanya di RCTI. Oke. Lupa saksikan Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Jam berapa? 18.25. Hanya di RCTI. Oke. Saya udah pengen banget nyium Hajar Aswad. Tukang bubur mau naik haji. Siapa tahu mereka berdua ini emang punya duit. Nggak emak, nggak anak, sama aja.
So paling haji banget sih. Bagaimana kalau Haji Bos teh bikin konten sholat di dalam masjid? Apa sih yang kamu harapkan dari orang yang nggak punya duit kayak dia? Sambalnya setengah sendok, nggak pakai kecap asin. Ada ulet bulu di pundak kamu. Sementara itu, pesta demokrasi berlangsung seru ketika Capres-Cawapres melakukan kampanye sesuai dengan kapasitas masing-masing sambil mempersiapkan diri menuju debat Capres-Cawapres pada 7 Januari 2024. Sesuai jadwal yang sudah tersebar, debat ketiga Capres-Cawapres bertemakan tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Berdasarkan penampilan debat sebelumnya, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menunjukkan keunggulannya atas Capres-Cawapres lainnya membuat sejumlah artis seperti Tamara Geraldine tak henti memberikan dukungan. Tamara bahkan yakin jika pada debat kali ini pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan berada di atas angin. Ya, saya sangat percaya kalau Indonesia ini adalah sebuah organisasi besar, berarti kapital terbesarnya itu adalah SDM. Berarti yang harus dikelola itu adalah human capital atau orang-orangnya. Nah, saya sangat percaya dengan pemimpin itu yang punya leadership. Jadi pemimpin yang punya leadership itu bukan bosi ya. Karena kalau bosi sama leadership itu hal yang berbeda. Itu bisa dilihat dari bagaimana dia memimpin. Nah, itu penting. Hari-hari ini itu sebenarnya yang bisa di applicable gitu ya, di apply dengan karakteristik negara kita, karakteristik rakyat gitu. Itu cuma leadership servant leadership. Jadi kepemimpinan yang melayani. Itu sebenarnya udah dimulai oleh Bapak Jokowi. Dulu kita tahu ya, Dilan gitu ya. Pemimpin yang melayani, digital apa tuh waktu itu, pokoknya semuanya serba melayani. Itu udah benar, belusukan. Nah, saya ngelihatnya itu ada di Ganjar dan juga Mahfud. Dia punya servant leadership. Jadi kalau dulu Jokowi belusukan, Ganjar nih belusukan plus nginep gitu. Pokoknya dia apa yang sudah diciptakan servant leadership itu adalah orang-orang yang dia nggak punya rasa gengsi untuk ngakuin bahwa kalau ini memang sudah bagus, ayo kita lanjutkan, kita selesaikan, kita percepat gitu. Nah, saya ngeliat itu di karakter dari Ganjar dan juga Mahfud. Menjelang debat ini, saya juga berharap orang bisa menangkap hal itu. Semua hitungan yang ada di Ganjar dan juga Mahfud, saya ngelihat itu adalah hitungan yang saya menyebutnya realistis fantastis. Iya benar, jadi harapan. Kenapa? Kalau kita bicara lagi ya, besok topiknya itu kan salah satunya tuh geopolitik. Coba lihat ya, sepanjang 2024 itu akan ada sekitar 40 negara di dunia ini yang melakukan pemilu, termasuk Indonesia. Ada Amerika, Taiwan, itu semuanya tuh memiliki konfliknya masing-masing. Nah, kita nih hari ini, kita tuh percaya geopolitik itu berimbas banyak, terutama dengan perekonomian, bisa sampai mengguncang 41% gitu perekonomian. Kita hari itu diajak untuk benar-benar melek sama pemilu, semua tuh harus melakukan bagian naturalnya. Jangan sampai nggak berangkat ke pemilu, peduli dengan hak suaramu. Saya berharap Pak Ganjar tuh akan apa adanya aja gitu, akan ya dengan orangnya yang memang kelihatan, memang dia santai gitu. Apa yang dia lakukan semua kan sebenarnya udah ngelihat gitu. Saya ngelihat, saya nggak penuh kekhawatiran. Pak Ganjar besok dia akan tampil, he will walk the talk gitu. Apa yang dia sampaikan di debat pertama, saya ngelihat dia walk the talk kok sampai di menjelang debat yang kedua ini gitu. Waktu dia bilang kita kayak ngelihat Jokowi 3.0 gitu. Segala sesuatunya tuh diselesaikan betul-betul, komit ya Ganjar, dan plus gitu, ada extra plusnya. Kalau saya ditanya hari ini apakah ada kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran saya itu cuma satu, kekhawatirannya adalah apa yang disampaikan itu tidak nyampe gitu. Apa yang disampaikan tuh nggak nyampe. Kemarin kan kita tahu Pak Mahfud sebenarnya dia tuh nyampein tuh dengan jelas, cuma Pak Mahfud itu tuh dosen S3 coba. Saya itu sekarang tuh lagi kuliah ya S3. Jadi dosen tuh saya tahu tuh dosen tuh kalau ngomong tuh
waduh pinter banget. Nah itu yang saya khawatirkan, akhirnya nggak nyampe ke orang-orang, seolah-olah apa yang kemarin dijawab sama Profesor Mahfud itu nggak menjawab, padahal itu menjawab banget. Saya berharap besok satu bahasa ada komunikasi politik yang praktis sederhana tapi menerobos gitu dari seorang Ganjar Pranowo buat semuanya. Bukan hanya Tamara, Anna Hermansyah juga memberikan dukungan penuh pada pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Suami Ashanti yang ditemui juga merasa yakin jika Ganjar Mahfud yang kini semakin disayangi oleh rakyat sudah siap untuk menghadapi lawan politik pada debat Capres-Cawapres Jumat mendatang. Mas Ganjar dan Pak Mahfud sangat kelihatan bagaimana Mas Ganjar dan Pak Mahfud memahami dan mencacah permasalahan yang ada di Republik ini gitu. Bagaimana log story perjalanan beliau sebagai pendekar hukum di Pak Mahfud dengan Mas Ganjar pernah dengan track recordnya pernah di legislatif dan eksekutif dengan baik. Nah ini menjadi modal yang cukup luar biasa untuk menyelesaikan 278 juta permasalahan masyarakat Indonesia. Dan bagaimana keluasan pulau-pulau 17.000 pulau tersebut. Nah dengan adanya 86 ribuan desa di seluruh Indonesia, ini hal yang tidak mudah. Tapi pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Mas Ganjar maupun Pak Mahfud dalam menyelesaikan bidang-bidang nanti, ini cukup dibutuhkan kekiniannya untuk bagaimana Indonesia bisa menuju 2045. Kenapa saya bicara begitu? Kalau kita bicara ekonomi, kita bicara apapun di Indonesia, bahwa penegakan hukum sangat sesuai dengan sangat sesuai dengan Indonesia adalah negara hukum. Akan menarik karena setiap yang ikut dalam perdebatan besok itu pernah menjadi pimpinan di semua kementerian. Ya. Nah ini akan mempunyai satu visi. Tapi saya dalam tanda kutip saya yakin Ganjar punya nilai plus karena di sini dia punya tim yang namanya Mahfud. Ya karena yang namanya pertahanan, geopolitik itu basicnya adalah hukum. Karena yang namanya geopolitik ini adanya bukan hanya di dalam tapi di luar. Serangan ke dalam ini macam-macam caranya. Ekonomi bisa menjadi peperangan. Ya bayangin misalnya untuk mempunyai stok beras 3 juta ton kita harus beli dari India dengan Vietnam yang sebetulnya mereka nggak mau jual karena memang terjadi krisis pangan yang sangat luar biasa dengan perang Ukraina dan Rusia, sekarang ditambah lagi dengan Palestina segala macam. Ini dampaknya luar biasa. Nah jadi sekali lagi masyarakat pinter-pinterlah memilih pimpinan negara kita ya, yang harus paham membaca semua apa yang terjadi di dunia ini. Kita hadapi ini bukan ringan, bukan sembarangan ringan, bukan hanya satu istilahnya formalitas untuk hadir di sebuah podium dan membacakan sebuah teks, tidak seperti itu. Dia harus pandai membaca. Nah jadi kembali lagi, memang barangkali umur tidak menjadi jaminan, tapi pengalaman itu tertumpang daripada umur sebetulnya. Saya minta maaf, saya baru 51 tahun dunia film, tapi saya merasa saya belum pandai-pandai. Bagaimana saya cuma 2 tahun dunia film. Nah, dan itu menjadi satu perbandingan. Saya sangat yakin besok perdebatannya menarik, tapi saya sangat yakin Ganjar akan menang.